Yo 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 be. Aha, aha, aha. Genre reggae. Menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau kan ku nanti. Hanya kau yang aku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Sehingga pada saat ini kita sebagai makhluknya senantiasa kembali mengikuti ibadah di bulan suci Ramadan. Kepada yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah hukum pidana, yaitu Bapak Muhammad Romdoni, Sarjana Hukum Magister. Juga yang kami banggakan teman-teman seangkatan reguler 2 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Primagraha Serang. Izin memperkenalkan diri, nama Kasjana dengan NIM 211229, semester 2 Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi serta jawaban tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu dengan metode audio visual sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester. Dan mengenai materi serta jawaban saya paparkan diantaranya: baik, untuk pertanyaan nomor 1 langsung saja saya jawab. Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Aveldon menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti hukum pidana material yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif, dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana material yang dapat ditegaskan. Dan menurut Algra Jensen menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang penguasa ataupun hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan itu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. Dari keterangan ketiga para ahli tersebut, untuk itu kami menyimpulkan tentang hukum pidana di atas adalah hukum pidana adalah segala bentuk aturan yang diberlakukan oleh penguasa ataupun hakim dalam memberikan sanksi ataupun hukuman terhadap pelaku pelanggar yang dapat menimbulkan pidana ataupun kurungan berdasarkan sumber hukum formil ataupun material yang dapat menghapuskan sebagian dari perlindungan yang diberikan negara terhadap pelaku pelanggar pidana tersebut. Baik, untuk soal nomor 2 langsung kami jawab. Di sini kami menyimpulkan ada 5. Yang pertama logika, yang kedua psikologi, yang ketiga kriminalistik, yang keempat psikiatri, yang kelima adalah kriminologi. Untuk yang pertama sendiri, logika, dimaksudkan adalah dalam pemecahan suatu perkara tidak dapat dengan langsung diberikan putusan apalagi dalam kasus-kasus rumit yang sangat sekali diperlukan penafsiran serta penelaahan agar tidak dianggap berpihak serta merugikan pelaku. Oke, yang kedua psikologi. Di sini kami menyimpulkan tentang psikologi sangat perlu bagi penegak hukum memerlukan adanya bantu psikologi
yang tujuannya mengetahui apa dasar penyebabnya si pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sedangkan pelaku sendiri dikenal sebagai pribadi yang baik. Apakah si pelaku tersebut dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh hal-hal lain? Untuk yang ketiga adalah kriminalistik ataupun biasa kita sebut dengan reka adegan yang sering dilakukan dalam proses penyidikan serta penyelidikan sebelum diberikan putusan. Tentu hal seperti ini dapat dilakukan setelah melakukan upaya menelaah secara logika dan juga psikologi. Untuk yang keempat ada psikiatri. Psikiatri ini hampir serupa dengan psikologi, namun psikiatri sendiri lebih khusus. Biasanya dilakukan terhadap pelaku pelanggar yang terlihat seperti dalam keadaan tidak normal. Untuk yang kelima ada kriminologi. Semacam melakukan penelitian secara masif terhadap latar belakang pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Biasanya melakukan penyelidikan dari sebab akibat, lingkungan, dan lain-lain agar dapat menyimpulkan suatu kasus. Baik, untuk pertanyaan ini saya tidak dapat menguraikan secara keseluruhan dikarenakan batas kemampuan dalam mendefinisikan serta sulitnya mencari sumber ilmu sejarah hukum secara khusus. Di sini saya memaknai tentang makna dari nullum delictum nulla poena sine lege penali, bahwa meskipun statusnya sebagai terdakwa, dianjurkan bagi penegak hukum untuk tidak langsung memberikan sanksi ataupun putusan terhadap terdakwa tanpa adanya undang-undang dari sumber hukum formil ataupun materi yang mengaturnya. Dan jangan jadikan kekuasaan itu untuk bertindak semaunya dalam kasus-kasus baru yang ditemukan. Baik, kami akan menguraikan jawaban soal nomor 4. Yang pertama, delik pelanggaran, delik formil, delik provia, delik berganda, serta delik berkualifikasi. Contoh masalah delik pelanggaran seperti membuat kebisingan di jalan raya, kebut-kebutan, itu termasuk ke dalam delik pelanggaran. Contoh delik formil, memberikan kesaksian palsu yang diancam dengan pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Contoh dari delik umum sendiri adalah pembunuhan biasa yang diatur pada pasal 338 KUHP. Contoh delik provia sendiri korupsi yang diatur pada pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001. Yang dimaksud delik berganda adalah jika terpidana melakukan pelanggaran secara berulang yang melakukan lebih dari satu kali tindak kejahatan dan terjadi secara kebiasaan, diatur pada pasal 481 KUHP. Delik berkualifikasi ataupun delik pasal berlapis adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan melakukan kejahatan lain, seperti kasus pencurian berujung pembunuhan, diatur pada pasal 65 KUHP. Baik, untuk soal nomor 5 kita bacakan kisahnya terlebih dahulu. Gaji yang tinggi dan desakan ekonomi membuat banyak orang Indonesia tergiur untuk mengadu peruntungan dengan bekerja di luar negeri. Para pejuang devisa negara itu ternyata tidak semuanya bisa mendapatkan gaji yang besar seperti bayangan mereka. Beberapa dari mereka malah tersandung kasus pidana berat. Hal ini dapat dilihat pada data dikeluarkan oleh Megan Traich yang mencatat dalam 10 tahun terakhir terdapat 6 orang, diantaranya Yati Irianti, Rianti, Siti Jainab, Karni, Muhammad Jaini, dan Tuti Tursilawati, tenaga kerja Indonesia TKI yang menjalani hukuman mati di luar negeri. Padahal jika memacu pada asas nasional aktif
yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia ataupun WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Baik, untuk menjawab soal nomor 5, berdasarkan keterangan materi hukum pidana pertemuan ke-6 bab judul berlakunya hukum pidana tentang perluasan asas teritorial, yang digunakan adalah prinsip teknis mencangkup prinsip teritorial subjek dan juga prinsip teritorial objek. Untuk prinsip teritorial subjek sendiri, negara punya kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya tetapi berakhir di wilayah negara lain. Untuk prinsip teritorial objek sendiri, negara punya kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain tetapi menimbulkan akibat di wilayahnya, dan dengan diperkuat oleh berbagai asas, baik itu asas nasional aktif dan juga asas nasional pasif yang kemarin di pertemuan 6 kita pelajari. Mendung tanpa hujan, ketemulan kelangan kabeh. Baik, untuk menjawab soal nomor 6, di sini kami merangkum ada 3. Yang pertama A, B, dan C. Untuk yang A sendiri, wujud perbuatan baik aktif dan juga pasif ataupun akibat yang kelihatan. B, perbuatan melawan hukum baik dalam arti material ataupun formil. Dan C, dalam melakukan perbuatan tidak ada dasar pembenar.